Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Ansiana Glewai dengan NIM 2103010053. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review Seminar Nasional Mahasiswa Prodi Administrasi Negara FISIP Undana dengan tema Inovasi Kebijakan Pendidikan di NTT oleh pemateri yang kedua. Langsung saja. Apa itu kebijakan, pendidikan, dan inovasi? Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak seseorang. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Dan yang berikutnya inovasi. Berbagai hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dibutuhkan dalam pengembangan inovasi tersebut. Yang berikutnya, inovasi kebijakan pendidikan. Inovasi kebijakan pendidikan mencakup pengembangan dan implementasi ide-ide baru dalam meningkatkan sistem pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, dan dukungan bagi peserta didik. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tuntutan zaman modern. Yang pertama, pendidikan berbasis teknologi, yang kedua, pendidikan inklusif, yang ketiga, pendidikan STM, yang keempat, pendidikan sepanjang hayat, pembelajaran sepanjang hayat, dan yang kelima, pendidikan multikultural dan global. Yang berikutnya, pendidikan. World Top 20 Education Poll, hasil survei tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini sebesar 68%, tingkat penyelesaian sekolah dasar sebesar 100%, tingkat penyelesaian sekolah pertama sebesar 91,19%, tingkat kelulusan SMA 78%, tingkat kelulusan perguruan tinggi 19%. Indonesia pada tahun 2021 berada di peringkat ke-54 dari 78 negara. 2022 menempati peringkat pendidikan ke-67. 2023 Indonesia ada di urutan ke-67 dari 203 negara. Yang berikutnya, masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, akses dan kesetaraan pendidikan. Tingginya tingkat kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar pulau-pulau di Indonesia. Yang kedua, kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas guru dan kurangnya ketersediaan guru yang berkualitas. Yang ketiga, kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum yang terlalu padat dan fokus pada penguasaan materi seringkali mengabaikan pengembangan keterampilan. Yang keempat, infrastruktur dan sumber daya. Kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai terutama di daerah pedesaan dan terpencil. IPM di NTT 2020 65,19, 2021 65,28, 2022 65,90. Selama 3 tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi NTT meningkat dari 65,19 pada tahun 2020 menjadi 65,28 pada tahun 2021 dan meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 65,90 sebagai akumulasi IPM kabupaten kota di Kota Kupang memiliki nilai IPM tertinggi sementara nilai IPM terendah di Kabupaten Sabu Raijua. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat di NTT masih perlu perhatian untuk harus ditingkatkan. Angka melek huruf di NTT secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2022 sebesar 99,30%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi angka melek huruf berarti angka buta huruf akan semakin rendah. Namun demikian, capaian angka melek huruf tersebut masih belum mencapai target SDGs yakni 100%. Yang berikutnya, inovasi pendidikan di NTT. Provinsi NTT memiliki visi bangkit mewujudkan masyarakat
sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dengan salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berdaya saing tinggi, agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Permasalahan dalam pencapaian misi sumber daya manusia melalui pendidikan. Kesehatan dan peningkatan kompetensi masih tinggi. Pendidikan adalah salah satu input penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, pembangunan pendidikan ditunjukkan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas dan kapasitas penduduk. Pembangunan di bidang pendidikan selain untuk mendapat penggerakan roda pembangunan juga merupakan investasi bagi kemajuan suatu bangsa. Berdasarkan indikator pembangunan pendidikan, menunjukkan permasalahan masih rendahnya penyerapan penduduk pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA. Permasalahan pendidikan lainnya adalah masih rendahnya angka melek huruf, masih rendahnya tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, masih tingginya angka putus sekolah, rendahnya kualifikasi dan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum memadai. Yang berikutnya, kesimpulan. Yang pertama, pendidikan merupakan aspek yang penting dalam transformasi budaya dan pengembangan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu pengembangan potensi peserta didik secara maksimal. Yang kedua, meskipun terdapat upaya peningkatan dalam bidang pendidikan di Indonesia, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Beberapa masalah yang umum ditemui meliputi akses dan kesetaraan pendidikan, kualitas pendidikan, kurikulum dan metode pengajaran, serta infrastruktur dan sumber daya. Yang berikutnya, peringkat pendidikan Indonesia secara global umumnya berada di bawah rata-rata, dengan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Persaingan dengan negara-negara lain di Asia yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih tinggi juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Yang keempat, di Provinsi NTT, tingkat pendidikan masih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, NTT menunjukkan adanya peningkatan, tetapi masih perlu perhatian untuk terus ditingkatkan. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di NTT juga mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target yang diharapkan. Yang kelima, dalam menindaklanjuti masalah pendidikan di NTT, perlu adanya upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan koordinasi yang baik. Setiap daerah di Indonesia memiliki tantangan yang berbeda dalam sektor pendidikan dan upaya peningkatan harus disesuaikan dengan konteks dan kondisi daerah masing-masing. Sekian hasil presentasi review dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Terima kasih, dan